Iya. Saya akan coba dulu, coba. Ini coret-coretan biasa aja, nggak usah coretan yang lengkap-lengkap banget. Coret-coretin. Tiga itu masanya 100 gram atau bisa ditulis 0,1 kilogram. Kemudian kecepatan awalnya adalah 40 meter per second, ya kan? Kemudian kalau yang pertama itu tinggi awalnya itu tentunya adalah 0 meter per 0 meter. Kemudian EP satunya itu dia 0, ya kan? EP satunya 0, ini V1, ini H1. Kemudian kita cari EK1 itu bisa dicari setengah M V kuadrat. Kita nanti ketemu setengah dikali 0,1 dikali 40 kuadrat. Ini berapa? Silakan hitung. Kemudian kalau kita berbicara tentang EM, dia titik tertinggi maupun titik 10 meter ini dia sama, berarti bisa ditulis bahwa EM1 sama dengan EM2. Dimana EM2 itu sama dengan EP2 tambah EK2. Nah, bisa dicari kalau di EP2 itu titik ini ya, titik 10 cm ya, 10 meter ya. Saat 10 meter ya. Sebentar. Saat posisi 10 meter. Saat ketinggian 10 meter. MGH, berarti nanti 0,1 kali 10 kali 10, udah akan dihitung. Nanti EK2-nya ketemu berapa. Kemudian pas posisinya tertinggi V3 itu sama dengan 0. Itu EM1 sama dengan EM3. Energi mekaniknya tetap. Coba silakan dihitung berapa EK2-nya. EK2-nya juga. Ya. EK2-nya itu dia adalah saat posisi ketinggiannya 10 meter. Seperti itu. Kalau yang 3, yang 1 itu dia posisi awal, kemudian yang ketinggian 10 itu dia EK2, EP2, kemudian ketinggian posisi tertinggi itu dia adalah EK3, EP3, seperti itu. EM1 itu posisi terendah, kemudian 10 meter itu EM2, posisi tertinggi itu EM3. Oh, oke. Ya, silakan hitung. EK2-nya berapa? EP2-nya dulu dihitung. Bisa ketemu. EM1-nya berapa? EP2-nya Oke. EP1-nya itu berapa? M-nya diganti 0,1 kan ya? Iya, masanya diganti 0,1. Kalau ketinggian awal itu dia ini ya, 0 ya, dia. Ketinggian awalnya 0 ya. Karena dia itu gerak vertikal ke atas. Kalau ketinggian awalnya 0, berarti maka ya EP1-nya 0. Ya. Oke, EP2-nya dicari nggak sih? Iya, EP2-nya dicari ya. EP2-nya dicari dengan menggunakan MGH, di mana ketinggiannya udah 10 meter, seperti itu. Oh, Ya. oke. Bisa dipahami ya? Bisa. 80 ya? Yang mana? EK1. EK1. EK1 80. Oh iya, 80 benar ya. Iya. 80 ya benar. Ya benar, 80. EK1 80, EM1?
80. 80, oke. EM1 80 ya, berarti EM seterusnya adalah 80, kayak gitu. Karena dimanapun posisinya, baik di titik 1, titik 2, titik 3, itu nilai EM selalu tetap. Hmm. Terus Ya, yang B ya? iya yang B, yang B. Yang A dulu dikerjakan, yang ketinggian 10 meter ini berapa? Energi kinetik pada ketinggian 10 meter ini berapa? Yang tadi kan awal, kondisi awal. Jadi saat posisi benda itu masih di bawah kayak gitu. Jadi posisi bendanya itu dilemparkan dari sini, Dik. Ini dari posisi yang terbawah ya. Kalau GVA itu H awalnya pasti dia 0. Gitu. Kemudian dilemparkan ke atas, red. Nah, kemudian saat menempuh 10 meter ini berapa EM-nya? Berapa EP-nya? Berapa EK-nya? Seperti itu. Nah, dipahami ya? Bisa. Berarti dicari EM Ya, ya? ya EM-nya. EM2-nya berapa? EM1-nya kan 80, ya kan? EM2-nya pasti sama dengan EM2. EM2-nya pasti sama dengan EM1. Karena tadi sudah saya sebutkan ya bahwa EM itu nilainya tetap. EM1, EM2, EM3, seterusnya itu energi mekanik itu selalu tetap nilainya. Asalkan dia nggak ada pengaruh gaya dari luar. Berarti jawabannya tetap 80. Oh enggak, itu kan EM. Iya, EM-nya 80, EK-nya berapa? EP-nya berapa? EP-nya dulu. Setelah kita menemukan dari soal ini ya, Dek. Sebenarnya yang diminta itu seperti ini, Dek. Kita mencari dulu EM di titik terendah itu berapa. EM titik terendah itu adalah EM1, EK1, EP1. Nah, kemudian kalau di titik tingginya setelah 10 meter, itu nanti kita cari EM2, di mana EM2 itu sama dengan EM1. Kemudian cari EP1-nya, kemudian baru bisa nemu EK1-nya. Nah, kemudian EK2-nya, sorry, 2, EP2. Kemudian kalau di titik tertinggi atau EM3, nanti EM3 berapa sama dengan EM2 sama dengan EM1, nanti cari EP EK2-nya, kemudian dicari EP2-nya. Seperti itu. Oke. Ya. Gimana? Temu nggak? EM-nya EP-nya 1 Ya. per 10 kali 10 kali 10 berarti Ya. 10. Ya, 10. EP2-nya 10. Kemudian EK2-nya berapa? EM2 dikurangi EP2. Berapa EM2-nya? EM2-nya nilainya tetap ya. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya. EM1 sama 70. dengan, ya benar. Oke. Mantap. Jadi 70 ya. 70 Joule. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang B. Kira-kira deh, kalau dia di posisi tertinggi, masih ingat nggak teori GVA kemarin? Kalau dia di posisi tertinggi itu, apanya yang nol? Kira-kira kecepatannya atau apa yang nol? Benda dilemparkan ke atas, awalnya memang kenceng, tapi semakin lama dia semakin lambat, semakin lambat. Hingga akhirnya berhenti di titik tertinggi, kemudian jatuh lagi. Itu kalau di titik tertinggi berarti yang nol itu apanya? Lama-lama berhenti. Apa kira-kira? Kecepatan. Oke, benar. Jadi lama-kelamaan dia nanti setelah ini ya, ini katakanlah yang B ini ya, saya ilustrasikan ya. Awalnya di sini itu kecepatannya ini deh. Awalnya di sini kecepatannya adalah 40 meter per second. Terus dia naik, masih cepat kan, seret, melambat, sampai akhirnya dia berhenti di titik tertinggi ini. Ini katakanlah ini V1, kemudian ini V3 ya. Nah, V3 itu sama dengan 0 ms. Maka kalau V3-nya 0, otomatis EK3 itu berapa? EK3 berapa?
setengah M V3 kuadrat. Nah, V3-nya aja 0, berarti setengah kali 0,1 kali 0. Berapapun kalau dikali 0 hasilnya 0. Seperti itu. EK-nya sama dengan 0. Bisa menangkap belum yang saya maksudkan? Bisa, bisa. Kemudian kalau EK3-nya 0, EM3-nya tadi berapa EM3-nya? Sama dengan berapa? EM3-nya tadi sama dengan EM1, EM2. Selalu diingat ya, EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3. Jadi energi mekanik itu posisinya entah dia di sini atau dia di sini atau dia di sini atau dia di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, itu semuanya nilainya sama deh. EM-nya nilainya sama, seperti itu. Oke. Berarti EM3 nilainya berapa? Tadi berapa nilainya? M-nya tadi, M-nya EM-nya berapa? Berapa tadi? Yo, dicari lagi. EM1 berapa? EM2 berapa? EM 80. Iya, 80. Oke, 80. 80 Joule. Kemudian EK3-nya. EK-nya udah deh. EP3-nya berapa? Sama dengan EM3 dikurangi EK3. Berarti berapa? 80 dikurangi 0 sama dengan 80 Joule. Jadi di titik tertinggi, kalau titik terendah ya, kalau untuk GVA ya, ini untuk GVA, untuk gerak vertikal ke atas. Untuk gerak vertikal ke atas. Posisi tertinggi benda, maka EK itu sama dengan 0, EP sama dengan EM, seperti itu deh. Kalau posisi terendah gimana? Kalau posisi terendah ya, berarti kalau posisi terendah, berarti kalau posisi terendah benda itu EP-nya sama dengan 0, EK-nya sama dengan EM. Seperti itu deh. Nah, dari sini dulu bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, bisa. Yakin bisa? Kalau belum saya ulangi lagi. Bisa, bisa. Ya, yang bingung yang mana? Coba saya ulangi lagi ya dia. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Jadi Oke. kalau kita berbicara tentang energi ya kan, energi terutama energi gerak itu ada tiga besaran yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah energi potensial atau EP, energi potensial atau EP, potensial atau EP. Nah, EP itu dia rumusnya gimana? M G dikali H. Kemudian yang kedua itu ada energi kinetik atau EK. Nah, kalau EK itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Kemudian ada lagi energi mekanik atau EM. Kalau energi mekanik dia adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, kemudian dimanapun posisinya, nilai dari EK, nilai dari EM itu selalu tetap. Dimanapun posisinya asal dia nggak ada gaya gesek ya. Syarat tidak ada gaya gesek. Syarat tidak ada gaya gesek. Ada gaya gesek. Maka EM1 sama dengan EM2 ini selalu sama ya, sama dengan EM3, sama dengan EM4 dan seterusnya. Seperti itu. Seperti itu kira-kira. Oke. Oke, satu soal lagi ya. Sepertinya pemahamannya masih kurang. Saya tes satu soal lagi. Oke. Kita lihat ya. Bentar, saya ini dulu. Saya share screen dulu untuk soalnya. Bentar.
Mana ini? Nah, saya cari soal dulu. Oh ini. Bentar, ini saya tulis aja ya. Oke. Oke. Contoh soal lanjutan. Oke. Sebuah benda dijatuhkan dengan kecepatan awal 0 dengan kecepatan awalnya 0 pada ketinggian pada ketinggian 60 meter di atas permukaan tanah. Tentukan A. Energi mekanik total. Kemudian yang kedua itu energi potensial saat di ketinggian. Oh iya, massa bendanya belum saya sebutkan ya. Tanah, massanya adalah dengan massanya adalah 3 kg. Tentukan EM total, habis itu EP saat di ketinggian 30 meter. Kemudian yang C itu dia adalah energi kinetik saat di ketinggian 20 meter. Kemudian kecepatan kecepatan benda saat tepat menyentuh tanah. Saat tepat menyentuh tanah. Oke, coba dikerjakan dulu nomor A coba. Bisa terbaca nggak tulisan saya? Bisa terbaca ya? Silakan ditulis juga soalnya. Bisa. Oke. Kecepatan awalnya 0, kemudian ketinggiannya 60 meter di atas permukaan tanah, massanya 3 kg, percepatan gravitasinya 10 ya, G-nya pakai 10, G-nya pakai 10. Di Jakarta sekolahnya offline atau online, Dek? Jakarta kan meningkat ya coronanya, jadi ada yang bagian yang coronanya dikit online, offline, terus bagian yang merah itu online. Iya. Ya. Gitu. Kayaknya nanti OSK itu dia bakal ini deh, online deh kayaknya. Kalau feeling saya ya, nah sekarang Omicron lagi nyebar banyak banget. Kalau kamu suka mana, online atau offline? Kalau lomba? Online sih. Iya sebenarnya kalau online offline sama aja menurut saya. So kalau offline itu online itu rawan banget ini
Siswanya dibantu oleh gurunya biasanya. Rawan banget itu. EM totalnya Ya, 1.800. ya benar 1.800. Oke, EM totalnya berarti EM total berarti sama dengan EP apa? EP1 tambah EK1 ya. EK1-nya berapa? Ke 1.0. 0. Oke. EP1-nya? 1.800. Oke, 1.800. Sehingga EM totalnya adalah 1.800. Kalau EP saat ini, saat ketinggiannya 30 meter, bagaimana? Akan ditentukan yang B. EP ya, bukan EM, bukan EK. Kalau yang EK itu yang C. 900. 900. Oke. P-nya MGH. GH berarti 30 kali 3 kali 30 kali 10, 900. Oke, kalau yang C gimana? EK saat ketinggiannya 20 meter dari permukaan tanah. Sama kan? Beda. EK-nya berapa? Ketinggian 20 meter, bukan ini loh. EK saat ketinggian 20 meter. Gini dulu caranya. EM total kan dia selalu sama, berarti EM1 anggap saja di titik 20 meter itu dia EM3 ya. Sama dengan EM2, sama dengan EM3, sama dengan EM total. Berarti EM3 itu sama dengan EM total. Berarti EM3-nya sama dengan 1.800 Joule. Kemudian kalau kita tanyain EP kita cari dulu EP3-nya berapa? MGH. Berarti 3 dikali 10 kali 20. 600 Joule. Kemudian kalau EK3 berarti gimana? EK3 EM3 dikurangi EP3. Kayak gini enggak? Berarti berapa? Ah, 1.200. 1.200. Oke. Sekarang nomor yang D. Yang D ini agak susah. Tapi bisa dilogika sebenarnya. Berapa kecepatan benda saat tepat menyentuh tanah? Kalau tepat menyentuh tanah, berarti ketinggiannya berapa, Dek? 0. 0. Berarti kalau tinggiannya 0 berarti misalkan katakanlah itu di posisi 3 ya, berarti di posisi 4 ya. EP4 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti kalau berarti EM4-nya berapa? M4-nya tadi berapa? Sama dengan 1.200. 1.000? Kok 1.200? 1.000 berapa? 1.800. Iya, 1.800. Sama dengan EM total saja. Berarti kalau EM apa itu? Kalau EM4-nya sama dengan 1.800, maka EM4 sama dengan EP4 tambah EK4. Nah, EK4, maka EK4-nya sama dengan EM4 dikurangi EP4 kan? Ya kan? Berarti 1.800 dikurangi 0. Berapa? 1.800 Joule. 1.800 Joule. Nah, ini EK-nya. Kalau kita nyari kecepatan gimana? Ya udah setengah M V4 kuadrat sama dengan 1.800. Nah, setengah masanya berapa? 3. Kemudian V-nya berapa? V4-nya dicari. 1.800. Berarti ini nanti V4-nya sama dengan ini dikali silang ya. Berarti 1.800 dibagi 3/2. Nanti bisa ditulis 1.800 per 1 dibagi ini ya, ini kan 3/2 kan. 3/2 dipindah ke sini ya, Dek ya. Jadi dibagi. Berarti 1.800 bagi
3/2. Jadi hasilnya adalah 1.800 dikali 2/3. Berapa ini? 1.200. Itu V4 kuadrat. V4 kuadrat. 1.200. Berarti kalau V4, berarti akar 1.200. Akar 1.200 bisa kamu tulis gini deh. 1.200 kan bisa dikalikan 3 dikali 400. Bisa nggak? Ya kan? Iya. Kemudian bisa dikali akar 3 dikali akar 400. Kayak gini kan? Ya kan? Iya. Akar 400 berapa? Ingat ya? Akar 400 berapa? Kalkulator kalau nggak bisa, kalkulator. Ya, kalkulator. Kalkulatornya dimainkan. Berapa? 20 ya? Ya, 20. Maka bisa ditulis 20 akar 3 meter per second. Nah, akar 3 itu sebenarnya bisa kamu buatkan di sini. 1,73. Nanti V4-nya itu dia mendekati 20 kali 1,73. Sekitar 34,6 meter per second. Kayak gitu. Oke. Oke. Sekarang saya kasih soal lagi terkait energi mekanik biar lebih bisa memahami ya. Oke. Oke. Sebuah contoh soalnya. Sebuah benda jadi ini misalkan ini orang ya. Ini tingginya adalah, katakanlah ini tingginya 20 meter. Seseorang itu melempar bola. Dia melemparnya di pinggir sini ya. Agak ke pinggir sini. Jadi posisinya nanti tepat di sini. Dia melempar ke atas. Kemudian ini asumsikan H0-nya itu dia 0 ya. H0-nya itu sama dengan 20 ya. Jadi dia itu melemparkannya dari ketinggian 20, dilemparkan dari ketinggian 20 meter dengan kecepatan awal sama dengan 20 meter per second. Apabila massa bola adalah ini bola ya, bukan benda, enaknya bola aja. Kalau bola kalau dilempar 3 kg. Tentukan kecepatan bola saat posisi 10 meter dari 10 meter dari permukaan tanah. Nah, kira-kira kalau ada soal kayak gini, sebuah bola dilemparkan dari ketinggian 20 meter. Dari ketinggian 20 meter. Dengan kecepatan awal 20 meter per second, ya kan? Jadi dia itu dilemparkannya dari ketinggian, bukan dari ketinggian 0 meter, tapi dari ketinggian 20 meter. Kemudian dilemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per second. Kemudian masanya adalah 3 kg. Maka kira-kira berapakah kecepatan bola saat dia itu di sini? Saat posisinya itu di sini, 10 meter dari permukaan tanah. Kira-kira kalau kayak gini yang terbayang pertama kali itu mencari apa dulu? Kalau kayak gini, kira-kira. Ada bayangan nggak? Energi potensial ya? Oke. Ya benar. Mencari energi potensial dulu. Kemudian mencari energi kinetik bola dulu. Jadi ini misalkan ini posisi 1, ini posisi 2 ya. Cari EP1, EK1, kemudian mencari EM1 dulu. Itu langkah pertama. Coba dicari dulu EP1-nya berapa, EP1 berapa, EK1 berapa, EF1 berapa. Silakan dicari dulu berapa, EP-nya berapa,
Masanya 20. Masanya 3 kilo. Tinggi awal adalah 20 meter. Kemudian kecepatan awal adalah 20 meter per second. Kira-kira G-nya 10 ya, seperti biasa ya. G-nya kita buat 10 aja. Kira-kira berapa? EP satunya 600. Oke, EP1-nya 600. Coba kita hitung dulu. MGH. 3 kali 10 kali 20. Benar, 600 Joule. EK1-nya berapa kira-kira? Oke, 600. Setengah dikali 3 kali 20 kuadrat. Oke, 600 juga. Berarti EM-nya berapa? 1200. Oke, benar. 600. 600. 1200 EM-nya. Oke, itu EM ya. Sekarang kita cari nih titik kedua. Berarti kalau di titik kedua nanti kita bisa tahu apa aja. Kita bisa tahu EM2 berapa, EP2 berapa. Berarti kita perlu cari EK2 kayak gitu. EM2-nya berapa? Tetap kan? EM2-nya berapa? Tetap kan? Sama dengan EM1 kan? Jadi tetap 1200. Nah, sekarang EP1, EP2-nya berapa? H2-nya berapa ini? H2-nya 10. 10. Berarti MG H 3 kali 10 kali 10. 300 Joule. Maka EK2-nya berapa? V-nya tadi V. Ayo, dari V lah. Atau dari ini. EM2, bentar. EM2 dikurangi EP2. Bisa nggak kalau dari sini? Bisa. Oke. Jadi gini deh, kalau kecepatan yang nggak diketahui, berarti kita nyarinya dari sini. Kayak gitu ya. Oke? Oke. Kalau diketahui energi mekanik sama energi potensial, ya udah buat nyari EP-nya itu tinggal nyari EK-nya itu tinggal cari aja, dikurangi EM kurangi EP. Begitu pula sebaliknya. Misalkan ya, yang diketahui itu adalah EK, kemudian ditahu juga EM-nya, kayak gitu kan. Kalau nyari EP gimana? Nggak usah pakai ketinggian, kita pakai aja EM kurangi EK, kayak gitu. Berarti 1200 dikurangi 300. Berapa? Berapa ini? 900. 900 Joule. Nah, kalau kita mau nyari kecepatan, berarti gini, EK2 sama dengan setengah M V2 kuadrat. Berarti setengah M V2 kuadrat sama dengan 900. Nah, setengah masanya berapa? 3 dikalikan V2 kuadrat. 900. Ini bisa dicoret. Ini 300. Kemudian V2 kuadrat itu 2 kali 300. Maka V2 itu bisa ditulis 6 akar dari 600 kayak gitu. Saya tulis 10 akar 6 kayak gitu. Oke. Nah, dari sini dulu kira-kira gimana? Apakah masih kurang latihan soalnya yang untuk yang energi mekanik? Paham. Oke, sekarang saya tunjukkan soal yang agak berbeda. Bentar. Tapi ini prinsipnya masih sama, deh. Sebentar ya. Prinsipnya masih sama. Sebentar. Bentar ya. Bentar, saya ini dulu.
Saya ada soal yang mirip banget, tapi miripnya itu agak beda dikit. Bentar. Mirip banget dengan kasusnya itu, tapi permukaannya kayak gini deh. Nah, terlihat nggak soal saya? Terlihat. Oke, jadi ini soalnya adalah tentang roller coaster. Ini biasanya kalau di SMA sering banget keluar kayak gini, terutama waktu N ya. Jadi dia itu kayak kasusnya roller coaster. Dia itu melaju dengan kumpul energi otomatis. Jadi di setiap rintangan dari roller coasternya ini dia nggak ada gaya geseknya kayak gitu deh. Jadi nggak ada gaya gesek yang menghambat gerak dari roller coaster tersebut kayak gitu. Nah, ketinggian bukitnya. Jadi ini ketinggian yang tertinggi ini ya. Dia itu tingginya adalah 40 meter. 40 meter. Ini dia sama kayak gerak jatuh bebas ya. Jadi dia itu bergerak tanpa hambatan kayak gitu. Nah, di sini itu dia ketinggian awalnya itu adalah 40. Kemudian di posisi 40 ini, ketinggian awal 40 ini. Jadi dia dianggap H1 itu sama dengan 40. Kemudian V1 itu dianggap sama dengan 0 kayak gitu karena dia diam. Nah, kemudian yang ditanyain itu adalah berapa, yang pertama yang A ya, laju roller coaster di kaki bukit. Berarti kecepatan roller coaster di sini itu berapa? Di kaki bukit itu berarti H2-nya sama dengan 0. V-nya berapa kayak gitu. Nah, ini caranya mengerjakan adalah sama. Kita mencari dulu yang pertama itu adalah EP1-nya berapa, kemudian EK1-nya berapa, kemudian EM1-nya berapa kayak gitu. Nah, dia itu masanya, anggap saja masanya 500 kg ya. Masanya itu sama dengan 100 kg saja, dengan 100 kg. Kira-kira EP1-nya berapa, EK1-nya berapa, EM1-nya berapa, G-nya 10. Kira-kira berapa EP1, EK1 sama EM1-nya? Silahkan dikerjakan. Cari dulu EP1-nya, EK1-nya. Jadi ini kasusnya mirip sekali dengan yang gerak tadi. Jadi diasumsikan di kaki bukit itu ketinggiannya 0. Dan nggak ada gaya gesek yang menghambat gerak dari roller coaster tersebut. Oke. Ini kayak permainan roller coaster itu di kayak tempat-tempat hiburan kan kayaknya. Tempat hiburan gitu. Pakai hukum fisika juga. EP1-nya 40.000. EP1-nya 40 Ribu. 100 kali 10. Benar, 40.000. Kalau ini, kalau EK1-nya berapa? Nol. 0, benar. EM1-nya berapa? 40.000. Iya, benar. Oke, 40.000. Nah, di sini kan dia posisinya itu kan EM-nya selalu tetap kan. Berarti di titik kedua pun EM2 itu sama dengan EM1 kayak gitu deh. Nah, kalau kira-kira kalau di ini kita nyari EP2 sama EK2 gimana? Jadi EM2-nya itu tetap 40.000 ya kan. Kemudian EP2-nya berapa kira-kira? Ketinggiannya itu 0. Berarti EP2-nya berapa? 0. Ya, benar 0. EK2-nya berarti berapa? EK2-nya? 40.000. Ya, benar. 40.000. Sekarang kalau kita nyari kecepatan gimana? Kalau kita mencari kecepatan, setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Ya enggak? Berarti kan kalau kita mencari kecepatan setengah ini V2 ya. Berarti M-nya adalah 100 tadi ya, 100 kali V2 kuadrat. Itu sama dengan 400. Ini dicoret 40.000 ini coret, berarti V2 kuadrat itu sama dengan 2 kali 400. V2 kuadrat sama dengan 800. Jadi V2 ini bisa ditulis akar dari 800. Nah, akar dari 800 ini bisa kita sederhanakan, Dik. Jadi perkalian antara 2 dan 400. Hasilnya adalah 20 akar 2.
Kayak gitu. Nah, Oke, paham dari sini? paham, Bang. Sekarang kita mengerjakan yang B. Yang B itu pada ketinggian berapa lajunya akan menjadi setengahnya. Jadi setelah dia turun ke sini seret, ya kan turun sampai di sini kecepatannya maksimal. Jadi ya. Ah iya. Oke. Di sini kecepatannya itu dia Iya. adalah kecepatan maksimal 20 akar 2. Ya kan? Kemudian dia naik lagi, naik ke sini, seret, naik. Nah, kira-kira kapan di ketinggian berapakah dia itu kira-kira kecepatannya akan menjadi V2 ya. Jadi V3 itu kapan dia akan menjadi setengah dari V2 atau V3-nya jadi setengah kali 20 akar 2 atau 10 akar 2. Kira-kira di ketinggian berapa? Kira-kira kalau ada soal kayak gini, apa yang terbayang pertama kali untuk kamu mengerjakan? Mencari apanya dulu, kemudian dicari apanya. Ada bayangan nggak? Cari. Ya. Tadi ketinggiannya termasuk ya? Iya, ini yang dicari adalah ketinggiannya kayak gitu. Jadi yang dicari adalah ketinggiannya. Ketinggiannya dicari, kecepatannya adalah setengah dari kecepatan sebelumnya. Jadi kecepatan sebelumnya itu yang dimaksud bukan kecepatan 0, tapi kecepatan saat kecepatannya itu 20 akar 2 kayak gitu. Berarti setengah dari 20 akar 2 atau setengah kali 20 akar 2, hanya 10 akar 2 kayak gitu. Kira-kira Oke, kalau oke. enggak, kira-kira sebelum mengerjakan, kira-kira apa yang terbayang untuk kamu cari pertama kali? Kira-kira kamu nyari apanya dulu? EM-nya dulu kah atau apa gitu? EP. Ya, EP-nya bisa dicari, yakin? Ya, saya jelasin ya. Ini yang harus cari harusnya EM dulu deh. EM di posisi 3 itu berapa? Ya tetap kan, EM di posisi 3 berapa? Tadi 8 Berapa EM di posisi 3? 40.000. Ya, 40.000. Ingat ya, sama dengan EM di titik 1 sama dengan EM di titik 2. Sama dengan 40.000 Joule. Nah, kemudian kalau kita tahu EM3 sama dengan 40.000 Joule. Kira-kira dan V3 diketahui ya, V3 tadi diketahui berapa? 10 akar 2 meter per second. Tahu kan dari mana 10 akar 2 meter per second? Iya, iya. Dari mana? Dari yang atas itu. Ya, setengah. Jadi kasusnya itu seperti ini. Pada ketinggian berapa? Jadi kita disuruh nyari pada ketinggian berapa lajunya akan menjadi setengahnya. Jadi dia lajunya itu kapan akan menjadi setengah dari laju yang awal atau setengah dari laju V2. Kapan V3 itu sama dengan setengah V2 kayak gitu. Maka nanti bisa dihitung. EK3 itu sama dengan setengah dikali M dikali V3 kuadrat. Nanti misalnya setengah kali 100 kali 10 akar 2 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 10.000. Kayak gitu. Waduh, ini nggak ada tempat ini. Nah, kemudian kalau kita nyari, kemudian kita temu EK, berarti kita bisa cari EP3. EP3-nya sama dengan bagaimana kira-kira? EP3-nya kira-kira gimana? 10.000 kah? Kok bisa 10.000? EP3 sama dengan EM3 dikurangi EK3. Ini yang diingat ya. Jadi kalau misalkan diketahuinya itu EK, EK-nya nilainya udah diketahui ya. Berarti kalau kita mau nyari EP, ya udah tinggal dikurangin aja EM dikurangi EK. Sebaliknya kalau misalkan nih udah diketahui EF sama EK-nya, kita mau mencari EK, EM sama EK-nya udah diketahui, kita mau nyari EP, ya udah tinggal dikurangi aja. EM kurangi EK. Kemudian kalau misalkan diketahui EP sama EM, berarti tinggal nyari aja EK sama dengan EM dikurangi EP. Kalau mau nyari EM, sedangkan diketahui EP sama EK, ya udah jangan jumlahin aja EM plus EK kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, oke. 40.000 dikurangi sebentar, kebanyakan oleh satu. 40.000 dikurangi 10.000, hasilnya adalah 30.000.
Berarti EP3-nya dia hasilnya adalah 10.000. 30.000, sorry. Maka H3 berarti kan MGH3. EP3 kan MGH3, berarti 30.000. Berarti ini 100 kali 10 kali H3. Maka nanti H3-nya dia adalah 30.000 dibagi 1.000. Jadi hasilnya adalah 30 kayak gitu. Oke, nah dari sini dulu, paham atau belum? Paham. Oke, sekarang saya kasih contoh lagi. Ini contohnya mirip dengan roller coaster, tapi bentuknya ini kayak gini. Ini Mas. Ya. Titip kopi. Titip roti ya, roti. Cemilan sing 5.000-an iki lho. Sing warnanya putih Mas, sing kayak roti, biskuit cilik iki lho. Di ide ya kan? Man. Ya. Saya lanjutkan ya. Energi mekanik sama energi potensial itu sebenarnya soalnya bisa beragam, tetapi intinya itu sama. Ini saya ingatkan terus ya. Intinya itu adalah EM itu sama dengan EK ditambah EP. Kemudian EM itu nilainya selalu tetap. EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3 sama dengan konstan. Selalu konstan ya. Ingat, selalu konstan. Ini yang harus diingat. Kemudian kalau kita mau misalkan kita mau mencari EP nih, tapi yang diketahui cuma kecepatan sama EM, berarti carinya EM sama dengan EP sama dengan EM kurangi EK. Tapi kalau misalkan diketahui ketinggian, kita suruh nyari kecepatan atau kita suruh cari EK, kecepatannya nggak diketahui, maka kita nyarinya adalah EK sama dengan EM dikurangi EP. Seperti itu deh. Ini harus selalu saya ingatkan, ini selalu ditandai dengan warna merah. Ini kan berarti harus selalu diingat. Oke, ini. Sekarang satu soal lagi tentang energi mekanik. Tapi di sini saya harap kamu mengerjakan sendiri. Ini seperti ini soalnya. Ini bentuknya kayak roller coaster ya. Stret, prosotan. Prosotan kayak gini. Ini tingginya adalah 40 meter. Di sini masanya adalah 3 kg. Kecepatan awalnya itu dia adalah 0. Nah, ini bolanya dijatuhkan ya dari sini ke sini. Bolanya nanti merosot ya, bukan bolanya bukan dilempar ya, tapi bolanya merosot ya. Kira-kira berapa kecepatan bola saat dia sampai di Kira-kira berapa kecepatan bola saat dia sampai di sini? V di sini kira-kira berapa? Oke, bisakah menemukan kira-kira berapa? Sama kan ya? Ya, sama. Maksudnya sama gimana? Caranya? Kayak dicari EP dulu, ha. Oke, cari dulu EP-nya. Cari dulu EK-nya. Di posisi 0 ya, titik 0 di awal ya. EM-nya berapa? Terus yang kedua, dicari apa? EP-nya berapa? EM-nya berapa? Dan baru cari EK-nya, baru ketemu kecepatan. Kayak gitu. Silakan dihitung. Oke, saya tunggu. Silakan dihitung. Ini bukan satu ya, ini bukan 0. Oke, satu. Silakan dikerjakan. EP 0 1.200 kan? EP 0-nya berapa?
1000? 1200. Oke, benar, 1200. Kemudian EK-nya berapa? EK nolnya? 0. Oke. EM-nya? 1200. Oke. Kemudian di sini EP1-nya berapa? EP di ketinggian, EP di posisi ini kira-kira berapa? 0. Oke, 0. EM-nya? 1200. Oke. EK-nya? 1200. Oke. Kemudian kecepatannya berapa? Akan dihitung. Kecepatannya berapa? Tadi caranya EK ya, setengah MV kuadrat. oke. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan dulu. ya. 400 kah? V1 atau V1 kuadrat? Setengah kali 3. Yakin 400? Kan V kuadratnya sama dengan 840 ya? Gini, 2004 ini kalikan silang ya. Kalikan silang ini kalikan sini berarti 2400 dibagi 3, 800. Berarti V1-nya dia adalah akar dari 800. Akar dari 800 berapa? Bisa ditulis 2 kali 400 kayak gini. Ini perkalian akar ya, deh. Tolong diingat-ingat ya, perkalian akar. Jadi V1 bisa ditulis sama dengan akar 2 kali akar 400. Akar 400 sama dengan 20. 20 akar 2. Nah, seperti ini. Oke. Oke, paham? Gampang. Oke, tinggal caranya menghitung saja mungkin. Tapi dari konsep kelihatannya sudah sangat matang, saya lihat. Oke. Tentang ini, energi mekanik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Atau mungkin masih butuh latihan soal lagi, energi mekanik? Udah paham deh. Oke, sudah paham ya? Coba sekarang saya kasih contoh soal lagi deh. Saya kasih contoh soal lagi. Misalkan soalnya adalah seperti ini. Ini soalnya bentar. Soalnya saya buat agak beda ya. Misalkan seperti ini. Misalkan sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas. Mengalami mengalami gerak jatuh bebas. Dari ketinggian mana? 20 meter. Benda tersebut bermassa 1 tentukan kecepatan
saat tepat menyentuh tanah. Oke, silakan dikerjakan. Kira-kira ini untuk pemahaman terakhir saja. Kalau sudah paham berarti ini. Tapi nggak saya pandu di sini. Coba dikerjakan sendiri dulu. Nggak saya pandu. Ya, silakan. Meternya, meter nggak usah diganti kan ya? Nggak usah diganti. Ya meter. Emang satuannya kan meter. MGH Oh, iya. kan satuannya memang meter. Menggunakan selalu satuan SI ya dia. Jadi massa selalu pakai kilogram, kemudian waktu pakai second, kemudian ini apa namanya? Kemudian tinggi pakai meter, panjang pakai meter, kilogram, T, kemudian suhunya pakai Kelvin kayak gitu. Ini kalau ngitung fisika itu pasti dia pakai satuan internasional. Yuk, berapa yuk? Yang keduanya itu yang dicari itu EK-nya kan ya? Iya, yang kedua EM itu. dulu terus EK. Iya, benar. Yuk. Saya melihat jawaban akhir. G-nya 10 ya, seperti biasa. G selalu 10. Akar dari 400 ya? Dari 400. Oke, akar dari 400 berapa? 2 akar Kalkulator, udah. Kalau lupa kalkulator. Oke. Berapa kalkulator? Anu deh, dihafalkan deh. Jadi misalkan 10 kuadrat berapa, 20 kuadrat berapa, 30 kuadrat berapa, 40 kuadrat berapa, 50 kuadrat berapa. Nanti ketemu akarnya 100 berapa, akarnya 400 berapa, akarnya 900 berapa, akarnya 1600 berapa, akarnya 2500 berapa. Biasanya angka yang sering keluar. Berapa? 20. Oke, 20. 20. Nah, nanti tinggal dicari dulu ya, M-nya itu berapa. M1-nya itu dia adalah EP1 tambah EK1. Karena dia GJB ya, ingat kata-kata gerak jatuh bebas. Maka kecepatan awalnya pasti 0, sehingga EK1-nya pasti 0. Jadi di sini tinggal M, G, H1. Nanti tinggal berapa tadi? 2 kali 10, 20, 400 ya. Terus. Kemudian EK apa? EK1-nya, EK2. Setengah M V1 kuadrat, M2 kuadrat. Maka nanti EP2-nya itu kan 0.
0 kan, karena dia jauh terbawah. EM2 sama dengan EK2. Nanti setengah kali 2 kali 2 V2 kuadrat. Ini adalah V2 kuadrat. Maka di sini nanti adalah 400 dikali V2 kuadrat. Maka V2 sama dengan akar dari 400. Ya, 20. Seperti itu. Oke, dari sini dulu. Saya kasih soal lagi tentang ini ya, gerak ya. Oke, saya kasih contoh soal lagi tentang gerak. Bentar. Oke. Sebuah apel jatuh dari ketinggian 10 meter. Jangan 40 meter. Jatuh. Kecepatan awalnya adalah 0. Silakan dikerjakan. Di sebuah apel jatuh dari ketinggian 40 meter. Kecepatan awalnya 0, berarti dia gerak jatuh bebas. Massa apelnya 300 gram. Tentukan kecepatan apel saat berada pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah. Silakan dikerjakan dulu.
akar dari 600. Oke, coba kita hitung ya. Kita hitung bersama ya. EP-nya berarti EK satunya itu sama dengan 0 ya. EP satunya sama dengan MGH. Jadi 0,3 kali 10 kali 40. Ya, ini hasilnya adalah 120 ya. Kemudian EM satunya sama dengan EK1 tambah EP1. Ini adalah 0 tambah 120. Ini adalah 120 Joule. Kemudian EK, kemudian EK2-nya, EP2-nya bisa diketahui 0,3 dikali 10 dikali 10 lagi ketinggiannya, berarti nanti hasilnya adalah 330. Kemudian EM2-nya sama seperti EM1, 120 Joule. Berarti EK2-nya sama dengan EM2 dikurangi EP2 sama dengan 120 dikurangi 30. Nah, 90 Joule. Kemudian EK2 itu kan sama dengan setengah MV2 kuadrat. Setengah dikalikan M-nya 0,3, V2 kuadrat sama dengan 990. Ini bagi, hasilnya adalah 300, di V2-nya adalah akar dari 600. Oke, benar. Akar 600 bisa digunakan ya, dia. Ditulis, sorry, satuannya meter per second. Bisa ditulis apa itu? 6 kali 100. Nah, akar dari 100 adalah 10. 10 akar 6. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Ini untuk yang bab sebenarnya. Oke. Nah, sekarang coba saya cari yang mirip benar ya. Nah, di sini saya ada yang belum saya ajarkan, yaitu tentang energi kinetik, energi potensial pegas. Jadi ini saya ajari ya, energi potensial pegas. Energi, ini bisa catat ya. Oke. Potensial pegas. Saya baru sadar karena saya melihat tadi pagi, ternyata pegas itu bisa dimunculkan di SMP. Pegas. Ini saya tulis ya. Di pegas itu pegas itu dia bisa ditarik, bisa dilebarkan kayak gini. Jadi pegas itu ada yang awalnya kayak gini. Ini dia panjangnya adalah X. Kemudian dia bisa ditarik, misalkan dia ditarik ya, dilebarkan, nanti dia bisa bertambah panjangnya. Nah, di sini X plus delta X. Delta X ini dinamakan dengan pertambahan panjang pada pegas. Seperti itu. Nah, pegas, dia itu punya yang namanya konstanta pegas. Namanya K, konstanta pegas. Kayak gini. Oke, sudah? Nah, kemudian ini kemudian dari hukum pegas itu namanya ada yang namanya hukum Hooke. Hukum Hooke. Hukum Hooke. Yang menyatakan bahwa gaya yang diperlukan untuk menarik suatu pegas sehingga dia bertambah sebesar X. Ini gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas. Dibutuhkan untuk meregangkan pegas sejauh X. Meregangkan pegas sejauh X. Pegas sejauh delta X. Delta X bisa dinyatakan dalam bentuk F sama dengan K dikali delta X. Ini adalah hukum Hooke. Kayak gitu. Di mana K dia adalah namanya konstanta pegas. Di mana
F adalah gaya yang diperlukan. K itu adalah konstanta pegas. Kemudian delta X dia adalah pertambahan panjang pegas. Ngerti pegas kan ya? Per. Biasanya bentuknya kayak per. Pegas. Ngerti ya? Pernah ngeliat ya? Enggak. Belum pernah ngeliat ya? Saya kasih tahu bentuknya ya. Kayak gini. Bentar. Kayak ini dulu. Pegas itu bentuknya kayak gini deh. Nah, kayak gini. Pernah ngeliat ya? Spring. Pegas atau spring. Oke. Kayak gini ya. Pernah ngeliat ya berarti? Ini biasanya dipakai juga di shock breaker. Shock breaker. Dia itu punya yang namanya nilai elastisitas. Elastisitas ya. Elastisitas. Nah, apa itu? Dia itu bisa ditarik. Nah, ketika dia itu ditarik dengan gaya tertentu, maka dia itu kan ada pertambahan panjangnya. Nah, gaya yang mempengaruhinya tadi itu gaya yang menyebabkan pertambahan panjangnya tadi itu dia adalah konstanta dikalikan panjang pertambahan dari pegas tersebut. Kayak gitu. Ini untuk ilustrasi pegas ya, semoga paham ya. Jadi kenapa pegas ini saya bahas karena dalam energi potensial biasanya dibahas juga energi potensial dari suatu pegas seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Tapi mungkin untuk contoh soalnya nanti saja kalau misalkan udah di tingkat yang lebih lanjut karena di tingkat kabupaten sendiri untuk energi potensial pegas itu jarang sih ditanyakan seperti itu. Paling-paling dianggap tidak ada pegas. Biasanya seperti itu. Oke ya. Ini hanya intermezzo saja terkait pegas ini. Nah, jarang sekali dikeluarkan di tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama itu jarang sekali. Nah, kita kan udah nemu persamaan ini nih, hukum Hooke. Kemudian pegas itu dia bentuknya kayak gini. Jadi misalkan ya, kita ditanyain energi potensial untuk menarik suatu pegas ya. Potensial dari suatu pegas. Itu dia bisa dinyatakan seperti ini, Dik. EP pegas itu bisa dikatakan setengah dikali F dikali delta X. Atau bisa dinyatakan dalam EP itu adalah setengah K delta X kuadrat. Nah, yang ini tolong dicatat dulu ya. Ini kita keep dulu, karena dia materinya belum terlalu urgent, tapi harus saya sampaikan. Kenapa? Nanti taknya akan keluar dan soalnya itu simple. Silahkan ini dulu. Catat dulu.
Kayaknya aku nge-lag ya. Enggak. Aman sih. Aman. Enggak nge-lag. Di sini terlihat aman jaringannya. Oke. Sudah Udah. dicatat? Sudah dicatat? Sudah? Udah. Jadi nanti kalau misalkan kita gambarkan ya, dia. Kita gambarkan grafik pertambahan panjang bekas itu nanti bentuknya kayak gini. Misalkan ini dia adalah F ya kayaknya. Dan ini dia adalah pertambahan panjangnya ya. Nanti dia bentuknya kayak gini, Dek. Jadi katakanlah ini adalah delta X1. Sini itu nanti ada F1. Ini kayak gini. Dan misalkan di sini ada delta X2. Sini ada F2. Ini dia bentuknya linear seperti ini, Dek. Seret. Linear seperti ini. Ini untuk grafik gaya terhadap pertambahan panjang bekas ya. Nah, contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya seperti ini. Suatu pegas ditarik dan mengalami pertambahan panjang eh, 30 cm. Apabila konstanta pegasnya adalah 300 Newton meter. Tentukan yang pertama itu adalah gaya tariknya. Yang kedua itu dia adalah disuruh mencari energi potensial pegasnya. Potensial pegas. Kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Udah. Ini pertanyaannya sangat sederhana, ya udah kita gunakan aja. Bahwa delta X-nya sama dengan 30 cm. Ini bisa ditulis 0,3 meter. Dan konstantanya berapa? Konstantanya adalah 300 Newton meter. Nah, kemudian yang pertama itu ditanyakan adalah F-nya berapa? Maka F bisa ditulis F sama dengan K kali delta X. Di mana K-nya adalah 300 dan delta X-nya adalah 0,3. Nanti bisa ditulis dia itu adalah 90 Newton. Kemudian yang kedua, yang B itu dia energi potensialnya berapa? Ya udah, EP sama dengan K setengah K kali delta X kuadrat. Bisa ditulis EP sama dengan setengah kali 300 kali 0,3 dikuadratkan. Ini bisa dihitung sendiri ya, ini hasilnya berapa. Biasanya adalah 150 dikalikan 0,09. Ini nanti hasilnya adalah 13,5 Joule. Oke, silahkan dicatat ya. Oke. Ya ini selesai 11.30 kan ya? Iya ya, 11.30. Oke.
Udah. Oke. Nah, sekarang kita akan ini untuk yang soal ini kita bahas dulu ya. Nanti belum soal yang pendalaman. Kapan-kapan akan saya bahas soal yang pendalaman. Sekarang kita akan kembali lagi ke materi yang dulu juga pernah saya bahas, yaitu tentang termometer kayak gitu. Termometer masih ingat nggak kemarin? Atau sudah lupa? Masih. Oke, termometer itu yang paling penting adalah perbandingan perbandingan Reaumur, kemudian Celcius dibandingkan Fahrenheit -32, itu dia kemudian dibandingkan Kelvin -273, itu dia perbandingannya adalah 4 banding 5 banding 9 banding 5 gitu. Nah, kemudian di sini disuruh mencari pada suhu berapakah temperatur Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama. Nah, kalau ada soal yang kayak gini, caranya mengerjakan gimana? Caranya mengerjakan langsung dimisalkan aja. Misalkan temperatur Reaumur itu sama dengan temperatur Fahrenheit itu sama dengan X, kayak gitu. Iya. Kemudian perbandingan temperatur Reaumur dan Fahrenheit itu berapa? Reaumur dibandingkan Fahrenheit itu sama dengan 4 dibanding 9. Kayak gini ya. Karena kan perbandingan Reaumur banding Celcius banding Fahrenheit banding Kelvin kurangi untuk Fahrenheit dikurangi 32, untuk Kelvin dikurangi 273 itu adalah 4 banding 5 banding 9 banding 5. Nah, ini nanti bisa ditulis X dikurangi X min 32 sama dengan 4 banding 9. Silakan dicari X-nya berapa. Silakan dihitung coba. Tunggu dihitung. Ya, tunggu. Itu aku dapatnya 5X sama dengan minus 128. Oke. 9X sama dengan 4X min 128. Maka 5X sama dengan min 128. Maka X-nya sama dengan min 128 dibagi 5. Hasilnya dia adalah min 25,6. Ya. Oke. Dek, ini kita akhir sekarang aja deh ya. Saya percaya mulus deh. Boleh. Percaya mulus ya. Percaya mulus, mohon maaf sebelumnya ya. Mungkin